warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menata, berkahi majlis ini. Amin. Catatkan siapapun yang kau hadirkan yang beriman menjadi orang yang memiliki qalbun salim, hati yang bersih dari kemusyrikan, hati yang bersih dari kemunafikan, hati yang bersih dari segala penyakit. Ya Allah, indahkan akhlak kami, terima amal soleh kami, istiqomahkan kami ya Allah, jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Ya Allah, tolong lindungi saudara kami yang teraniaya di Palestina, kuatkan imannya ya Allah, teguhkan perjuangannya ya Karim, menangkan atas kaum zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, yang bisa menjawab hadiahnya umroh. Ketemuannya di depan Masjidil Haram, masing-masing. Tolong jawab, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke bumi ini? Siapa yang tahu? Pakai dalil. Jangan marah. Ustadz nggak boleh ngaco. Izin kalau Ustadz. Maaf. Memperbaiki akhlak bagus, belum lengkap. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu juga benar. Ada, semoga dua-duanya umroh. Yang mengaminkannya juga. Terus aja amin ya. Hadirin, ada yang punya hadisnya mengapa Rasul diutus ke bumi? Innama bu'itsu liutam lima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, Rasul yang bersabda, hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Nabi Muhammad berjuang siang malam, bersimbah air mata, keringat, darah, semata-mata agar umat manusia ini berakhlakul karimah. Mengapa? Karena bahagia itu adanya pada akhlakul karimah. Mulia itu adanya pada akhlakul karimah. Selamat itu kalau punya akhlakul karimah. Jadi kalau ingin tahu siapa sih orang Islam yang paling bagus Islamnya, gampang, lihat apanya? Akhlaknya. Enggak rumit. Bukan lihat sorbannya, bukan lihat gelarnya, tapi lihat akhlaknya. Ayyul mu'minina afdal. Siapa orang beriman yang paling utama? Jawaban Rasulullah, ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling mulia akhlak. Tahu timbangan terberat di akhirat nanti timbangan apa? Salat,
Sahur bukan. Timbangan terberat di akhirat adalah akhlak. Yang dibangkitkan oleh Rasulullah, yang dibangkitkan oleh Allah, yang paling dekat dengan Rasulullah nanti di yaumul akhir siapa? Yang paling mulia akhlak. Makanya kalau mau cita-cita, bercita-citalah menjadi orang yang berakhlakul karimah. Karena masalah dalam hidup ini, boleh dimatikan lampunya Pak, punten silam, enggak apa-apa. Pasti Bapak tidak tahu kan? Boleh mereka tinggal matikan lampu, ya. Masalah dalam hidup kita juga sebetulnya masalah rumah tangga juga masalah di negeri kita, lihat saja berjungkelan satu persatu, semuanya urusan akhlak. Kalau punya mantu, misal ibu punya mantu, maukah mantunya cakep? Udah cakep, pinter mau? Udah cakep, pinter, banyak uangnya mau? Tapi akhlaknya bejat. Percaya? Bu, maukah punya suami yang cakep? Yang ada di kemanain itu? Mau. Makanya tadi bukan suami tapi mantu. Karena kalau suami ya harus terima apa yang ada. Tapi saya itu ingin suami saya itu ganteng, baik, pintar, banyak uangnya, soleh. Masalahnya kan yang seperti itu udah mau sama ibu, terima yang ada. Ya bapak ketawanya enak gitu. Jadi pertanyaan kedua, yang bisa jawab hadiahnya haji. Ya. Sama-sama ketemuannya di Arafah. Akhlak datang dari mana? Jom, dari mana? Dari hati. Benar. Semoga Bapak bisa haji. Udah belum? Belum, ya Allah, undang kembali dulu. Kita yang amin. Jadi Pak, semua itu tergantung hati. Ala inna fil jasad mudghah. Idza saluhat salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu. Ala wahyal al-qalb. Ketahuilah dalam jasad ini ada sesuatu, segumpal daging. Dia baik seluruhnya, kalau dia jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu. Jadi mau dididik sepintar apapun, mau dilatih badan sekuat apapun, kalau hatinya tidak diperbaiki, lewat. Rasulullah SAW mendakwahi hati. Ingat baik-baik ini, Rasulullah itu targetnya hati umatnya, hati sahabatnya, hati berubah seluruhnya. Hati-hati dengan hati, maka harus jagalah hati, jangan mau selalu ini. Masih ingat sudah ibu, jangan rewel ya. Semua orang ada episodenya masing-masing. Yang paling penting semuanya jadi bersih hati. Hati dibagi 3.
Satu namanya qalbun mayyit, orang yang hatinya mati. Kalau orang hatinya mati, jasadnya manusia, kelakuannya bisa lebih parah dari binatang. Sudah tidak ada kasih sayang, yang ada memuaskan nafsu. Jahatnya tuh bisa lebih jahat dari hewan. Hewan berbuat buruk karena insting saja, tapi manusia yang hatinya mati berbuat buruk pakai akalnya. Tuh lihat sekarang bagaimana Israel membunuhi begitu banyak. Begitulah orang yang hatinya mati, tidak ada lagi hati nurani. Apa yang Allah sukai dia benci, apa yang Allah benci dia suka. Begitulah intinya, kembalikan. Nauzubillah. Di Indonesia ada yang hatinya mati, yaitu koruptor yang mengambil beras orang miskin, bayar. Itu termasuk mati hatinya. Dua, qalbun marid, orang yang hatinya sakit. Seperti apa yang hatinya sakit? GTA, galau tiada akhir. Orang yang berpenyakit hati cirinya tiga. Walaupun dia Islam, walaupun dia sholat, walaupun dia umroh, dia sedekah, dia tahajud, tapi kalau hatinya penyakit cirinya tiga. Satu, selalu risau dengan yang belum terjadi. Cemas, khawatir, stres, memikirkan yang belum terjadi. Padahal belum terjadinya juga. Kayak mau pilpres, ada yang stres. Ngapain stres mikirin pilpres? Pertama, capresnya bukan saudara ya. Yang kedua, kita belum tentu hidup tahun depan. Siapa tahu Januari Bapak meninggal. Ya kan? Yang ketiga, Tuhan kita itu adalah Allah, bukan presiden. Kita harus milih presiden menurut kita yang paling baik, yang paling amanah, paling kenal Allah, paling bagus ibadahnya, paling baik akhlaknya, paling takwa lah. Karena orang takwa bakal dibimbing oleh Allah. Kalau orang tidak takwa, siapa yang bimbing? Sholat istiqoroh, coblos, selesai, nggak usah ribut. Ini teman saya pilih itu, nggak apa-apa. Tiap orang punya hak untuk milih, kenapa jengkel? Benar? Tinggal doakan. Ternyata yang terpilih bukan pilihan saya, ya nggak apa-apa. Dari dulu juga ganti-ganti presiden, benar? Tetap aja Bapak jadi tua, benar? Perubahan yang nyata, ganti-ganti presiden itu kita jadi tua. Betul ya? Makanya ada yang ditanya, Bah, enakan mana? Zaman Pak Harto atau zaman Pak Jokowi? Ya enak zaman Pak Harto. Loh, emang gimana? Ya kan dulu istri saya masih muda. Yang nanya kemana jawabannya? Ya enakan sudah tua, jadi ingat mati, bener? Kalau muda suka lupa sama mati. Mikir. Udah habis belum waktunya? Ya sengaja jawab. Belum. Juga belum. Karena akhlak itu namanya respon spontan. Ini lagi begini tuh nggak kelihatan akhlak yang asli, terutama yang depan ini lagi soleh-solehnya nih. Tapi kalau ada sesuatu, nah respon spontan kita itu menunjukkan akhlak kita. Iya, kayak ditanya barusan, kan sederhana pertanyaannya. Waktunya sudah belum, siapa yang berhenti?
Ini tes pertama aja udah ketahuan ya akhlaknya, emosionalnya. Emang harusnya bagaimana? Jawabnya sederhana. Sudah habis belum waktunya? Belum. Beres. Sampai keluar. Lanjut. Yang kedua, qalbun mari, orang yang hatinya sakit, yang akan datang risau, yang sudah terjadi sedih, kecewa, nyesek. Jadi hidupnya tuh mikirin yang lalu aja. Dulu kalau saya nggak jadi nikah sama si bapak ya, udah jelas jadi suami. Dulu saya itu punya rumah tapi dijual, udah jelas rumahnya dijual, dipikirin. Ada yang hidupnya tuh masa lalu, ini ciri orang berpenyakit hati. Diungkit-ungkit terus, lalu udah selesai, udah nggak bisa diapa-apain. Kalau yang akan datang belum terjadi, yang sudah terjadi nggak bisa diapa-apain, malah bikin sakit hati. Ini ciri khas orang yang hidupnya berpenyakit. Jadi capek aja hidup. Makanya ciri yang ketiga, setiap waktu tuh capek hati, capek pikiran, capek hati, capek fisik, nggak ada bahagianya. Padahal sholat. Nah, yang ketiga namanya qalbun salim. Ini orang paling bahagia. Qalbun salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat hari tiada manfaat harta dan anak-anakmu kecuali yang berjumpa dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sehat. Nah, inilah kalau Bapak Ibu mau bahagia di sini qalbun salim. Pertanyaan, Bapak dan Ibu kira-kira yang mana? Qalbun mahir, qalbun marid, qalbun salim? Jawab. Oh, saya lupa, ada yang kelewat. Ciri-ciri orang yang lahirnya sakit itu ngaku kalau badan pusing, sakit gigi. Nah, ciri-ciri yang berpenyakit hati enggak ngaku. Ya, ini saya kelewat. Enggak mau dikasih tahu juga, enggak mau. Ibu tuh orangnya sombong. Kata siapa saya sombong? Jadi ngakunya tuh ya enggak aja. Itu ciri orang yang berpenyakit. Lupa nanti kelewat. Jadi yang mana? Bapak Ibu tuh qalbun mayyit, qalbun marid, qalbun salim. Jelas ya. Coba yang aku qalbun salim, acungkan tangan yang tidak punya dosa. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Ada yang acung? Acungkan tangan yang dosanya sedang. Ada yang acung? Mana qalbun salim? Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Oh, malah bahagia lagi. Udah banyak dosa, senang lagi. Ada, bukannya sedih. Ini qalbun marid mendekati air, tahu? Udah dibilangin ciri orang yang berpenyakit hati itu nggak ngaku. Ampun, masalah nih majelis ini. Kalau AA yang mana? Udah pasti saya sih qalbun marid, Pak. Banyak penyakit hati, ada ujub, ada ria, ada sombong, ada dengki, banyak. Tapi ingin punya qalbun salim dan belajar serta berusaha dan minta kepada Allah qalban salim, ingin punya qalbun salim. Gitu, jangan ngaku-ngaku. Boleh nunduk.
Nah, sekarang ceramahnya sederhana. Penyakit hati, ya. Kan saya dikasih judulnya ini kan. Judulnya. Nah, nggak penting spanduk, yang penting orangnya aja. Penyakit hati yang kita bahas kali ini namanya penyakit tengil. Itu teh judul apa? T-nya takabur, E-nya egois, N-nya norak, G-nya galak, I-nya iri dengki, L-nya licik. Sengaja judulnya dibikin gitu supaya ingat ya, pantangan dari ceramah ini adalah ingat orang lain. Tidak boleh hanya buat diri. Yang ini persis sekali dengan tetangga saya. Kata tetangga, ya Allah ini ceramah cocok buat sebelah saya. Gitu. Jadi pulang dari sini dan berubah. Karena syarat tobat itu adalah jujur melihat kesalahan kita. Jadi ini ceramah untuk pribadi masing-masing. Saya tengil tidak gitu. Takabur. Dalilnya la yadkhulul jannah. Tidak masuk surga. Oh, akali. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga yang di dalam hatinya ada takabur walau sebesar zarah. Bahaya nih sombong nih. Iblis diciptakan oleh Allah lebih dulu daripada Nabi Adam. Iblis lebih duluan kenal kepada Allah daripada Nabi Adam. Lalu Allah menciptakan Nabi Adam belakangan. Dua-duanya bikin dosa. Nabi Adam juga melakukan dosa, memakan buah yang dilarang. Iblis juga bikin dosa. Dosanya iblis. Tapi Nabi Adam diampuni, iblis dilaknat selama-lamanya. Apa yang membedakan? Jenis dosa. Aba wastakbar. Iblis menolak dan sombong. Tuh, apa? Hati-hati. Udah tua-tua sombong. Mau pulang kemana? Gak ada tempat di surga orang sombong. Fir'aun sombong habis. Abu Jahal sombong habis. Namrud sombong habis. Pokoknya kalau sudah sombong, paling gampang bagi Allah menghabisi orang yang sombong. Ada kan siapalah gitu. Sombong juga. Apa ciri orang sombong? Dua. Dan kalau belum, batalul haq wa ghamtun nas, menolak, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Itu ciri orang sombong. Orang sombong tidak suka sama agama, tidak suka ke majelis taklim. Karena majelis taklim kebenaran. Tidak suka baca Quran, lebih suka baca novel, baca berita. Tidak suka kepada Nabi Muhammad, masih lebih suka kepada Darwin. Dia merasa ada bukan nasibnya begitu. Lain kali kasih tahu ke saya ya. Udah takdirnya yang penting bertakwa. Lebih suka kepada hal yang sia-sia daripada agama. Tidak suka sama ulama. Ciri khas orang sombong tidak suka sama ulama. Dia lebih suka sama yang sia-sia dan maksiat saja.
nggak akan respect ke ulama. Ciri khas orang sombong. Pokoknya apapun yang berbau kebenaran, dia tidak akan. Nyebut Allah juga nggak sanggup. Paling yang di atas, padahal yang di atas itu lampu. Iya Pak, ada orang yang nggak sanggup nyebut Allah tuh nggak sanggup. Saking jarangnya, nggak bisa. Bahagia orang seperti ini. Siapa yang membimbing? Jangan sombong. Dan ciri yang kedua, orang sombong tidak mau dikasih nasihat, diberi saran, diberi masukan. Kalau dikritik, musuh aja, benci kepada orang yang ngasih saran. Ini ciri orang sombong. Nggak usah kalau gitu, suami saya sombong dong. Jangan mikirin suami. Makanya ibu mikir suami sombong karena ibu sombing, ya kan? Ada lagi yang nama itu, ada. Ciri kedua sombong adalah menganggap remeh orang lain. Jangan suka meremehkan pembantu loh. Di akhirat boleh jadi pembantu itu ahli surga. Jarang marah, ya. Nah itu kerjanya marah. Yang ibu marah sama pembantu tanpa kesalahan, pahala dikasih. Nanti habis pahala, dosa pembantu dipikul. Padahal ibu dengan pembantu itu bukan masalah kehebatan, masalah takdir aja. Kalau ibu lahir di orang tua pembantu, ibu lagi ngepel sekarang. Iya. Emang orang jadi pembantu keinginannya enggak. Maunya sih jadi majikan aja. Tapi diujinya dua-duanya begitu. Coba, lulusan SMA dengan lulusan S3, mana yang berpeluang lebih sombong? Lebih mudah sombong yang mana? S3. Yang lulusan SD ada susah sombong ya. Kamu beli apalagi sekolah di luar negeri. Waduh, padahal enggak sholat, ibadah enggak benar, Quran enggak dibaca, zakat enggak dibayar. Apa artinya S3 kalau enggak ngerti apa-apa tentang akhirat? Lulusan SD mati tidak? Lulusan SMA meninggal tidak? Lulusan S3 meninggal tidak? Mati semuanya. Tinggal ngejongkengnya aja beda. Hati-hati nih, yang suaminya punya jabatan, jangan ketatang ketenteng. Kan itu kan kalau belum ditangkap, ya kan? Maaf, jangan. Sebetulnya yang ditangkap itu harusnya bersyukur loh. Sebetulnya yang ditangkap tuh karunia Allah loh Pak. Jadi berhenti, ya kan? Kalau nggak ditangkap kan lebih banyak yang sampai sekarang maling, betul ya? Yang ditangkap tuh harusnya berterima kasih sama yang nangkep. Apalagi kalau disita, itu lebih berterima kasih lagi. Sebab susah tuh kalau nggak disita ngeluarin, ya. Dan sangat boleh jadi doa orang tua tuh yang ditangkap. Emang orang tua ngedoain anak ditangkap? Enggak, orang tua ngedoain anak selamat. Sedangkan waktu punya jabatan itu enggak selamat, kalau terus. Ada kan yang gara-gara ditangkap tuh ibu-ibu kemudian jadi hafal Quran? Ada kan? Pertanyaannya, kenapa ibu enggak hafal Quran? Karena belum ditangkap, belum menghafal. Pikiran jelek. Kenapa ibu belum hafal Quran? Dia belum menghafal. Kenapa jadi belum ditangkap? Ini nih hati busuk ya. Kalau istrinya ditangkap, udah jangan merendahkan orang.
Apa sih yang membuat kita harus sombong? Gak ada. Apa? Orang lain menghormati kita bukan karena kita hebat. Orang lain menghormati kita karena dua hal. Satu, Allah ngasih casing. Yang kedua, Allah tutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, kesalahan. Kenapa Abdullah bin Nastian diundang ke sini? Dua penyebabnya. Satu, Allah ngasih casing. Katanya Agim ini kiai, katanya casing. Dan yang kedua, karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan Abdullah bin Nastian. Itu yang menyebabkan saya di sini. Kalau dibuka aib saya, Pak, bubar. Makanya nggak usah petantang. Dibuka dikit aja aib, jungkal, ya kan? Naik mobil sebagai menteri belum dibuka, di jalan dibuka, pulang turun udah dibawa gol. Sekarang dihormat, buka aib, jungkal seketika. Betul? Jangan petantang ya. Ingat aja, sombong dibuka aib jatuh. Bapak nggak usah sombong. Bapak dia hargai istri itu karena istri aja nggak tahu kelakuan bapak yang sebenarnya. Dan ibu nggak usah pengen tahu. Mual, biarin aja lah. Iya, serius Pak. Serius. Nggak usah petenteng lah. Dunia cuma casing sebentar. Mati ya. Iya kan? Sebentar aja ngaku-ngaku saya gini, saya udah lah dikasih sakit juga udah selesai sih saya. Dikasih COVID kemarin juga udah berhenti tuh. Nggak ada apa-apanya kita. Asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangke, kemana-mana bawa kengeng. Apa ini sombong? Iya kan, masuk angin sengsara, nggak bisa kentut, nggak bisa sengsara. Serba salah kita aja. Halo, ibu nggak usah centil ya. Saya anak tentara. Dulu zaman bapak saya masih ada suka ikut lihat kantor. Berat sekali yang diuji, suaminya jadi komandan. Kan dihormat terus, Pak. Wah, padahal kan kalau tentara menghormat atasannya, itu emang kerjanya. Digaji begitu ya kan? Bukan berarti komandannya disukai, enggak. Defile itu menghormat itu emang kerjanya begitu. Enak mah enak, tapi udah gimana? Tapi ada yang lebih ngaco, yaitu istri komandan. Ini nggak jelas sama sekali. Daftar enggak, seleksi enggak juga, latihan enggak, kerja juga nggak jelas di kantor, tapi galaknya. Pada suami kolonel, istri dirjen, aneh. Ini teh apa-apa bodoh sekali. Enggak jelas. Yang lebih parah komandan. Galak itu sama anak buah bapaknya. Ini siapa anak kurang ajar ini? Enggak jelas sama sekali apa dia. Salah didik, hobinya pamer topeng. Ketika bapaknya pensiun, udah selesai tuh anak ada apa-apanya. Ini komplek apa? Udah pensiun ya kan? Udah jinakan ya. Dulu orang-orang menghormat bapak tuh karena takut dipajak aja. Bukan seneng sama bapak, aslinya mah enak lihat tuh. Serius tuh. Dua, jangan petenteng ya. Rendah hati. Gimana caranya rendah hati? Senang dinasehati, senang belajar agama, senang diberikan masukan,
dikritik juga berterima kasih, dan tidak melihat orang lain lebih rendah dari kita. Lihat yang muda-muda ini, oh ini masih muda, berarti dosanya lebih sedikit daripada saya. Lihat yang sudah tua-tua, nah ini udah tua nih, berarti amalnya lebih banyak daripada saya, sholatnya lebih banyak. Oh gitu, tapi sih itu bikin dosa. Siapa tahu dosa itu yang mengantarkan tobat nasuha. Kita nggak tahu rahasia Allah, benar? Nah, jangan suka melihat orang lain lebih rendah. Masjid ini bersih, bersih penting tidak? Penting tidak? Berarti petugas kebersihan penting dong. Berarti petugas kebersihan orang penting dong. Hormati petugas kebersihan, baru tawadu. Udahlah, nggak usah merendahkan orang lain, mau apa? Hah? Hormat ke orang. Dua, egois. Ego normal, egois abnormal. Pulang dari sini ngambil sendal masing-masing normal. Keluar dari sini cari sendal yang bagus menembus. Dalam Islam, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi suksesnya seseorang bukan punya banyak, tapi memberi banyak. Wah hebat orang itu, banyak ilmunya, dia kuliah dalam dan luar negeri, gak ada apa-apanya. Orang berilmu itu orang yang bisa mengamalkan ilmunya dan bermanfaat bagi orang lain. Gak ada apa-apanya orang banyak ilmu kalau dia tidak manfaat dengan ilmunya. Seperti keledai bawa buku, itu buku ilmu semua, tapi dah keledai tidak dapat manfaat selain beban, benar? Makanya siapa jamaah di sini yang paling berilmu, yang paling banyak amalnya, itu alat ukur ilmu. Apa artinya banyak ilmu sholat kalau tidak sholat? Jadi jangan kagum sama orang yang belajar terus-menerus, ilmunya banyak, gelarnya berenteng, tapi ada manfaatnya. Malah sebaliknya maling, ya kan? Ibu, mana yang bikin bahagia? Banyak tabungan atau banyak sedekah? Bu, salah satu penderitaan ibu-ibu tuh sering lihat tabungan. Ya. Salah satu penderitaan hidup kita itu adalah sering hitung tabungan, dilihat takut berkurang, stres. Baca Ali Imran 134, ciri orang takwa, ciri ahli surga, ciri orang bahagia. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang-orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Jadi nggak ada apa-apanya, banyak mobil, banyak aset, banyak tabungan, nggak ada apa-apanya. Yang bernilai itu yang bisa kita infak. Ada orang yang kerja, pontang-panting, sikut sana, sikut sini, rebut sana, tumpuk-tumpuk terus sampai tua. Udah tua, penyakitan. Wah, makan durian. Ini ada makan kambing durian. Mau ngapain tabungan dikumpul-kumpul? Makin tua penyakitan sekarang nggak boleh. Sekali ke dokter loh.
Mati gak dibawa itu duitnya, benar? Apaan konyol sekali hidup kayak gitu. Sibuk aja ngumpulin tabungan, berat ngeluarin tabungan. Zakat juga gak dibayar. Ini bodoh sekali orang seperti ini. Mau apa? Kita kan lagi nunggu mati. Gak dibawa, Pak. Sok Bapak beli mobil baru miliaran. Ketika mati, Bapak naik mobil itu enggak? Naik keranda. Baju dibawa, jam dibawa. Ini daerah pensiunan begini ya. Bapak belum. Hiasan terbagus di rumah tuh Bapak tuh bisa. Udah bikin belum? Beli sana. Kasih nama, tinggal tanggal belakangan aja. Udah diukur belum baju yang terbaiknya? Ukur aku baju kapan kita. Udah kapling belum? Cari kapling buat kuburan. Tengokin di sana. Saya umur sekarang 62. Setahun lagi 63. Udah siap-siap. Ukuran siapin, wasiat ditulis. Ya memang harus begitu. Pesantren sudah mulai disapin, usaha sudah siap-siap, anak-anak disiapkan. Siapa tahu tinggal 1 tahun lagi kita ketemu. Ya, mumpung maksimalkan. Kalau mau capek nggak tahajud, emang berapa lama lagi malam yang tersisa? Kalau nggak sahur, memang berapa hari lagi bisa sahur? Kalau udah mati kan nggak bisa. Terus mau ngapain uang dikumpul-kumpul? Benar? Warisan ya secukupnya aja. Jangan kebanyakan malah berantem, nanti dia jadi malas ya. Tapi kalau Bapak mau duluan, sok aja. Tapi ingat mati itu enak, Pak. Jadi nggak mau buang-buang waktu, nggak mau bertengkar. Mau ngapain bertengkar, mau mati ya kan? Mengalah aja. Digampangin urusan. Ada yang udah 63 belum pas, udah itu tahun-tahun ini ya siap-siap, tinggal berapa. Kalau yang bonus ya siap-siap, itu siap. Setiap hari itu 1001 jalan menuju kematian. Olahraga pagi jebret dari belakang. Ada yang naik lift jatuh ya. Sekarang mah sepanjang waktu tuh tiap waktu. Makanya manfaat itulah yang membuat kita bahagia. Ingat ya, dalam Islam kemuliaan itu bukan dari apa yang kita miliki, tapi apa yang bisa kita beri. Bahagia itu bukan dibahagiakan, bahagia itu bahagia. Kalau ibu masih senang dikasih uang, dikumpul-kumpul, tapi pelit untuk bersedekah, ibu gak akan bahagia. Demi Allah tidak bisa bahagia dengan apa yang kita kumpul. Ibu beli tas bagus sekali, makin mahal, makin bagus, makin menyengsarakan. Pegang itu baik-baik. Ngerti nggak? Pengennya aja udah sengsara, tas bagus, browsing terus. Telepon sana, telepon sini, cari yang diskon. Titip sana. Sholat berantakan. Ini tinggal satu, kalau nggak dibeli nanti gak boleh beli. Tapi Allah nggak bisa dicicil uang berarti. Tapi uang bukannya dari mana? Allah, udah aja yang ini dijual semua. Suami lah yang diakalin, semi Allah terus saja. Udah dapat tuh tas Hermes itu, ya. Jadi sombong kemana-mana gitu.
Kalau gelang bagus begini terus. Kan penderitaan kedua pamer. Udah gitu, ibu itu tasnya bagus, ini KW berapa? Dendam semua. Udah gitu gerimis, gak bisa pamer, menderita. Makin kita menyukai dunia ini, makin menderita dengan yang kita sukai. Percayalah, coba aja pikirkan. Makanya biasa-biasa aja ini, sesuai keperluan, sesuai kemampuan. Iki. Lanjut. Sudah habis belum waktunya? Emosi aja. Norak. Norak itu adalah show off. Orang yang diperbudak pujian orang. Makin ingin dipuji, makin ingin dikagumi, makin ingin dihormati, makin sering sakit. Bu, ibu, jangan centil, menderita. Asli nih, jujur, khusyuan mana? Sholat atau dandan? Sholat mah gesit, tuntas, dandan. Aduh, berhenti dia ya. Udah cilcong. Ibu, bolehkah wanita ingin kelihatan cantik? Untuk siapa? Suami siapa? Alasan ini kalau suami bagian sisanya ya. Undangan ganggang sakal kebok, ketemu suami orang tuh, giliran pulang ketemu suami semua. Sebelum pergi sudah pergi mungkin. Nggak usah berlebihan, capek, terima jadi tua, ya bu. Nggak usah pengen kelihatan lebih dari kenyataan, capek. Ibu ingin kelihatan langsing, efeknya jarang napas. Sing. Just the way you are. Ayolah, mau ngapain hidup dipuji-puji orang? Ada nih ya di ruangan ini ya. Dia pernah dipuji rame-rame, udah gitu dicaci maki rame-rame. Demi Allah ya, dipuji rame-rame, dihormati rame-rame, dikagumi rame-rame, jauh lebih bahaya, lebih merusak dibanding dicaci maki. Karena orang yang senang sekali dipuji, kecenderungannya dekat dengan munafik. Hanya ngebagus-bagus casing, topeng, tapi isinya belum tentu bagus. Karena orang cuma bisa lihat casing kita. Bukan tidak boleh punya casing bagus, tapi isinya lebih bagus. Maka penyakit tuh orang yang suka dipuji-puji, nyicil ini, nyicil itu. Capek. Biasa aja. Dulu ya kata orang yang dipuji-puji itu sebelum dicaci, capek. Wajahnya berjerawat, ini penuh sariawan, radang tenggorokan, pesantren juga nggak ada. Tapi sesudah dicaci, alhamdulillah. Jadi lebih tenang, bahagia, lebih sehat, pesantren tumbuh.
barokah. Terima kasih ya bagi yang sudah mencaci, pahalanya dikasihin, dosa saya diampun. Ngapain juga ikut campur urusan orang lain? Waduh, bapak ketawanya bahagia. Mendingan kita pengen dipuji Allah. Dipuji orang tuh bikin kita ngebohongin diri sendiri. Udah apa ada, rumah sederhana gak ada masalah, Allah kasih yang itu, kenapa capek? Kita makin tua, keriput, berubah, ya nikmati aja. Untung masih diberi umur buat beribadah, benar? Gak usah capek-capek pengen kelihatan muda, kesiksa. Ini pakai jepitan jemuran supaya tiap malam direndam pakai sok clean supaya putih. Just the way you are. Bahagia tuh kalau iman dan amal soleh, bukan kelihatan kaya, bukan kelihatan keren, nyiksa diri. Oh, gimana tuh ada temen yang menghina saya? Ya nggak ada masalah lah dihina orang. Nabi Muhammad aja sempurna kemuliaannya, ada yang menghina. Masa kita hina betulan nggak ada yang menghina? Aneh. Benar? Justru mau tahu rahasianya supaya nggak sakit hati kalau dihina orang, mau tahu tidak? Ini ilmu penting nih. Gampang. Ini rahasianya ya. Kalau kita dihina orang habis-habisan, siapa yang menciptakan kita? Yang menghidupkan kita? Siapa yang ngasih rezeki kepada kita? Siapa yang menutupi aib dosa kita? Siapa yang ngasih pahala? Siapa yang bisa mengampuni kita? Siapa yang bisa membahagiakan kita? Siapa yang bisa ngasih husnul khotimah? Siapa yang punya surga? Nah, kalau segalanya milik Allah, ngapain capek-capek mikirin omongan orang? Tuhan kita kan Allah, bukan mulut orang. Sampai jeding, jeblek, gak ngepek. Jangan tepuk tangan. Sabihin orang ya. Ada apa-apanya. Mau bergabung sedunia menghina kita, kalau kita disukai Allah pasti kita mengutuk. Mau sedunia memuji kita, kalau kita dibenci Allah pasti rugi. Gak ada apa-apanya pujian orang, gak ada apa-apanya, tapi jadi ujian yang berat. Udah, gak usah centil. Apalagi lelaki tua kayak gini, aki-aki, jangan banyak gaya, tobat. Kita sama-sama dua Pak, benar. Kalau aki-aki, cucunya 2, saya cucu 17, Pak, aki-aki. Ya, pokoknya mah syukuri, ya. Jangan sibuk dinilai orang, sibuklah ingin dinilai Allah. Bahagia. Sibuk ingin dipuji orang, menderita. Jangan orang, syukuri yang ada. Qad aflaha man aslama wa ruziko kafafan wa qana'ahullahu bima atah. Amat sangat bahagia orang yang Islam, cukup rezekinya dan puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jangan sibuk mikirin yang nggak ada, ngapain? Ini sibuk nyemburin yang ada. Jelas Pak? Kepanjangan ini ceramah. Jangan lagi. Semangat ya. Aja salah nih ngambil juga. Kalah. Surat Ali Imran 134. Ciri orang yang takwa, ciri orang yang bahagia,
ciri orang yang bakal ditolong oleh Allah. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wa dharra, senang berinfak dalam lapang sempit, wal kadhimina al-ghaidh, menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang-orang, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Tuh, jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu pemarah, gampang jengkel, gampang marah, gampang uring-uringan, itu jauh dari ketakwaan. Hidupnya jauh dari pertolongan Allah. Doanya jauh dari diijabah. Karena tidak memasuki syarat ahli takwa. Ahli takwa itu bisa menahan amarah. Bu, kalau ibu bikin salah, maunya dimarah oleh suami, dicuekin, atau dinasehati dengan lemah lembut? Jawab. Dimarah mau tidak? Dicuekin mau tidak? Dinasehati dengan keras dan kasar mau tidak? Catat. Jangan marah, jangan cuek, nasihati lemah. Dinasehatinya mau di depan anak-anak, orang-orang, atau secara pribadi. Catat, jangan nasehatin istri di depan orang, di depan anak. Itu Bu. Nasehatnya mau panjang lebar atau ringkas, mau bertele-tele atau simpel, mau diungkit-ungkit masalah yang lalu atau yang ini aja. Catat, jangan suka panjang lebar kalau memberi nasihat, jangan bertele-tele, jangan ngungkit-ngungkit. Begitu Bu. Kalau udah dinasihatin mau dimaafkan tidak? Mau dimaafkan tidak? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Nangis. Jadi udah nasihat simpel, langsung kita maaf tanpa harus menunggu minta. Jangan. Kalau udah dimaafkan, ibu mau dikasih uang tambahan? Ibu, kalau suami ibu berakhlak seperti itu keren tidak? Hebat tidak? Menakjubkan tidak? Itu kan ayat yang tadi. Menahan amarah, memaafkan, berbuat baik. Pertanyaan terakhir ya Bu, kalau ibu sama suami gitu enggak? Ya masalah. Karena ibu kan kurang keren, kurang mempesona. Aneh. Kalau maunya sama orang lain, aku gitu. Bu, model-model ini ya, model-model yang tidak bisa diharapkan. Udah tua, kurang ilmu, gede apa? Nggak jelas lah ya. Sering berharap dari Allah aja. Salah satu yang membuat ibu menderita itu berharap dari makhluk. Dan yang diharapkan itu nggak bisa diharapkan. Kan menderita banget Pak, mengharapkan kepada yang tidak bisa diharapkan. Kayak kita petunjuk kepada yang bodoh, pusing gitu. Betul tidak?